Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Paul Sang bahwa Joko Widodo sebagai titisan dewa. Sumber saya YouTube. Kata Paul Sang bahwa Joko Widodo seperti titisan dewa, dilihat dari kinerjanya baik dan dekat dengan rakyat. Sehingga dia disebut Joko Widodo ini adalah titisan dewa. Pernyataan Paul Sang ada benarnya bahwa Joko Widodo titisan dewa dengan alasan sebagai berikut. Kata dewa ini kepercayaan agama yang tertinggi, yaitu kalau agama Islam adalah Allah. Agama Kristen, agama Katolik disebut Tuhan Yesus. Sedangkan dalam agama Hindu disebut adalah dewa. Jadi Joko Widodo ini bersih dari perbuatan korupsi. Dan juga alasan saya juga dia sangat bersih dari perbuatan korupsi. Karena paling sulit mencari orang yang bersih dari perbuatan korupsi. Sebelum pegang jabatan, semua bersih dari perbuatan korupsi. Setelah memegang jabatan, melakukan korupsi seperti Januari Batubara. Dan juga Menteri Sosial Edi Prabowo, Menteri KKP. Mereka ini belum 1 tahun menjabat sudah melakukan korupsi. Kalau sebelumnya kelihatannya dia bersih dari perbuatan korupsi, tetapi setelah diberikan kesempatan memegang jabatan, mereka melakukan perbuatan korupsi. Dan sangat sulit mencari orang yang bersih dari perbuatan korupsi ini. Dan juga Presiden Joko Widodo dekat dengan rakyat. Dan sampai saya lihat kalau waktu dia ke Papua, dia dekat dengan rakyat, banyak yang nangis, dan juga sampai dia mau menggendong anak yang boleh katakan dari segi kebersihan tidak sebersih yang di kota besar. Tetapi dia sama sekali saat menggendong anak itu dengan penuh kasih sayang. Tidak ada merasa jauh dan jijik dan lain sebagainya. Dia sayang kepada anak tersebut. Itulah sangat saking dekatnya dengan rakyat. Apalagi di Kupang, ibu-ibu Kupang itu menyambut daripada Presiden Joko Widodo sampai mengeluarkan air mata. Saking senangnya mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo tersebut. Dan juga dia melakukan pembangunan yang merata seluruh Indonesia ini di setiap daerah. Biasanya dulu pembangunan hanya dilakukan di Jawa. Sekarang di luar Jawa semua pembangunan dilakukan. Sampai banyak pujian-pujian kepada Presiden Joko Widodo yang diwujudkan berupa lagu-lagu. Dan semua lagu-lagunya itu sangat senang saya mendengarnya. Itulah dekatnya dengan masyarakat tersebut. Pembangunan pun berhasil dilakukan. Dia tanpa membeda-bedakan yang mendukung dalam pemilu dia. Kan dulu banyak pemilu, ada juga daerah yang tidak mendukungnya. Ini saya lihat walaupun pada waktu pemilu tidak mendukungnya, tetap pembangunan dilaksanakan di daerah tersebut sama seperti di daerah lain. Seperti daerah Aceh, di mana pelaksana gubernur Aceh minta maaf kepada Presiden Joko Widodo karena dia tidak mendukungnya pada saat pemilu di Aceh. Dan juga padahal pembangunan di Aceh berjalan terus seperti biasanya di daerah lain. Jadi itulah saya, dia tidak membeda-bedakannya. Sama semua daerah itu dianggapnya. Walaupun daerah itu tidak mendukungnya waktu pemilu tersebut. Karena banyak juga kepala daerah yang karena tidak mendukung, waktu dia pemilu tidak didukung, daerah itu tidak dibangun-bangunnya. Tetapi kalau Joko Widodo tidak, sama saja dibangun. Sering dihina, kata Cina, PKI, dungu, dan masih banyak lagi tudingan-tudingannya yang negatif. Banyak tudingan yang memang banyak juga yang memusuhinya. Setiap programnya hampir tidak ada kinerja Joko Widodo ini yang baik. Seperti Pak Lizon dan juga Rocky Gerung. Masih banyak yang menentangnya itu. Seperti tidak ada kinerja Joko Widodo ini yang baik. Yang lakukannya. Padahal kalau dia mau, bisa dia bertindak. Kalau dia mau balas dendam,
bisa dilakukannya. Ini dia tidak mau balas dendam. Kalau dia mau balas dendam, bisa saja dilakukannya. Karena militer dan polisi di tangannya. Kalau dia mau menggerakkannya itu bisa. Bisa dilakukan tim, tidak berat baginya. Tetapi Presiden Joko Widodo tidak melakukan hal tersebut. Seperti dalam agama Kristen, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini dihina, disiksa, sampai disalibkan di kayu salib. Tidak balas dendam dia kepada yang menyalibnya itu. Malah Tuhan Yesus menyatakan, maafkanlah dia, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya atau diperbuatnya. Padahal kalau Tuhan Yesus mau balas dendam, bisa saja dilakukan, tetapi tidak dilakukannya. Justru Tuhan Yesus disalibkan, sampai disalibkan, disiksa dan lain sebagainya. Dia justru menerima semua itu, dia tidak membalas dendam. Malah dia minta agar orang yang menyalibkannya itu jangan diapa-apakanlah. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat tersebut. Padahal Tuhan Yesus bisa kalau dia mau membalas dendamnya. Itulah yang saya lihat. Harapan saya demi kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat Indonesia meniru perilaku Presiden Joko Widodo ini seperti titisan dewa demi kemajuan bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.